Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melafadzkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, kita di dalam beramal tentu ingin mengupayakan agar amal kita ini berbuah hasil yang maksimal, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan usia kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas, maka jangan sampai amal ibadah kita itu kemudian tidak jelas arah dan tujuannya, atau bahkan nihil tanpa hasil. Maka dalam rangka mengupayakan amal ibadah kita ini berhasil dan maksimal, maka kita perlu memahami skala prioritas dalam beramal. Sebab amal itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang perlu dan harus diutamakan, ada yang layak untuk ditunda, dan lain sebagainya. Maka dalam memilih amal terbaik, kita perlu kemudian memahami mana yang lebih diutamakan daripada yang lain, mana yang sangat penting di antara yang penting, supaya amal kita yang kita laksanakan adalah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal soleh itu bukan hanya amal baik. Amal soleh itu adalah amal yang baik yang dilaksanakan dalam waktu dan situasi yang tepat. Contoh misalnya, baca Quran itu baik, tapi belum tentu jadi amal soleh. Kalau misalnya baca Qurannya tengah malam dengan speaker masjid, ya, dengan suara keras, mengganggu orang yang sedang tidur, bahkan yang misalnya ada orang sakit dan lain sebagainya. Maka amal soleh adalah amal yang tepat, amal yang baik dan dilaksanakan dalam kondisi dan situasi yang tepat. Itulah kemudian amal soleh. Karena soleh dalam bahasa Arab artinya adalah sesuai, layak, yang pas, yang cocok. Itu disebut dengan amal soleh. Maka dalam rangka kemudian kita memahami skala prioritas dalam beramal, ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa ilmu harus selalu diutamakan sebelum amal, ya. Ilmu harus diutamakan sebelum amal. Ini kata Mu'ad bin Jabal, ya. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam, amal itu makmumnya. Di mana-mana imam itu lebih dulu daripada makmum. Maka sebelum beramal, lebih dulu kita harus tahu ilmunya. Karena amal tanpa ilmu yang benar, maka amal kita boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal syarat diterimanya amal itu ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan, shawab, benar. Maka bagaimana bisa benar kalau kita tidak menguasai atau tidak tahu ilmunya? Maka misalnya di masa Rasulullah SAW ada seorang Arab Badui, dia sholat di hadapan Nabi. Selesai sholat dipanggil sama Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Diulangi kedua kalinya, selesai mengulangi kedua kalinya, Nabi ternyata masih nyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Diulangi lagi ketiga kalinya, selesai 3 kali dia ngulangin, ternyata Nabi masih nyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum dianggap salat. 3 kali dia ngulangi salatnya, 3-tiganya tidak ada yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
artinya salatnya tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salatnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai selama ini kita ibadah kepada Allah ternyata tidak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena selama ini ibadah kita banyak ngarangnya, ibadah kita banyak kira-kiranya, tanpa ilmu yang pasti, tanpa ilmu yang benar. Oleh karenanya dalam beribadah, dalam beramal kita juga wajib mengetahui ilmunya. Bukan hanya dalam ibadah ritual, dalam bermuamalah pun sama. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah itu selalu berpesan di hadapan para pelaku pasar di Madinah waktu itu. La yabi fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada orang satupun jualan di pasar kami, kata beliau, kecuali sudah faham fikihnya, sudah faham halal haram terkait apa yang dilaksanakan di pasar itu. Jangan sampai kemudian dia tidak tahu halal haram, akhirnya yang haram ditabrak-tabrak, namanya juga nggak tahu, ya. Maka penting sebelum kita beramal mengetahui ilmu terkait amal itu supaya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, terkait dengan prioritas dalam beramal, bahwa tentu amal yang wajib harus kita dahulukan sebelum yang sunnah. Jangan terbalik. Jangan yang sunnah kita kejar dengan mengorbankan yang wajib. Maka kita harus pahami mana yang wajib, mana yang sunnah, sehingga tidak kebalik. Maka orang yang memahami prioritas beramal terkait wajib dan sunnah ini, misalnya dia tidak akan mengejar rakaat tahajud puluhan rakaat semalaman dengan begadang, tapi subuhnya dia kesiangan. Padahal sholat subuh itu hukumnya wajib, sedangkan tahajud hukumnya sunnah. Orang yang tahu prioritas beramal, dia tidak akan sedekah jor-joran kepada orang lain, tapi kepada istri dan anaknya tidak memberi nafkah yang layak. Padahal nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Nanti lebaran, ya, banyak orang takbiran sampai jam 3 malam, ya, tapi subuhnya kesiangan. Padahal sholat subuh itu hukumnya wajib, takbiran itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Kalau dua-duanya bisa beriringan, maka syukur alhamdulillah. Tapi kalau harus memilih salah satu, maka tentu kita utamakan yang wajib sebelum yang sunnah. Yang ketiga, jemaah sekalian, amal yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi hanya sesekali saja. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Jadi kalau kita ingin memulai membiasakan kebaikan, Pak, mulai dari yang paling ringan, mulai dari yang paling mudah, tapi usahakan konsisten. Jangan mulai langsung misalnya kita ibadah yang banyak, tapi habis itu kita bosan, kita kapok, kita nggak pernah mengulangi lagi ibadah kita. Jadi kita harus pandai menjaga ritme ibadah kita, Pak. Jangan habiskan semangat di awal, ya. Tapi kemudian habis itu kita kehilangan lagi momentum, Pak. Ya, kita nggak pernah mengulangi, nggak pernah bisa meneruskan kembali. Ya. Maka lebih baik sedikit-sedikit, tapi konsisten. Misalnya kita sholat sunnah, tahajud 2 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting tiap malam kita usahakan. Daripada sholat tahajud misalnya puluhan rakaat, tapi habis itu kita nggak pernah ngulangin lagi. Ya. Nah ini ternyata amal seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu amal yang konsisten meskipun sedikit. Baca Quran setengah halaman, nggak apa-apa, yang penting kita konsisten. Bisa setiap hari, alhamdulillah. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Yang penting kita jaga konsisten, terus menerus. Insya Allah itu amal yang maksimal, amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, amal yang manfaatnya lebih luas itu harus kita utamakan sebelum amal yang manfaatnya mungkin hanya untuk diri pribadi saja. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya ritual, puasa sunnah, sholat sunnah, tentu itu baik dan dianjurkan. Tapi jangan kita hanya fokus pada ibadah ritual, karena ternyata yang Rasulullah SAW itu ya, lebih memilih. Ketika disuruh memilih antara ibadah sosial dengan ibadah ritual, Nabi ternyata lebih memilih ibadah yang sosial. Dalam sebuah riwayat ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan membantu memenuhi kebutuhan saudaraku, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan lamanya. Bayangkan pahala iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, Pak. Berapa banyak pahalanya. Tapi ternyata Nabi lebih menyukai membantu orang lain, membantu saudaranya memenuhi kebutuhannya daripada kemudian iktikaf selama sebulan.
Artinya bukan berarti kita meninggalkan ibadah sunnah, ibadah ritual, tapi jangan sampai kita hanya fokus pada ibadah-ibadah ritual tanpa kemudian kita memperhatikan bagaimana perilaku sosial kita. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu sering mengaitkan keimanan seseorang dengan perilaku sosialnya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman, ya, hidup berdampingan dengan dia. Itu contoh ya di mana perilaku sosial bisa mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Jemaah rahimakumullah, maka jangan sampai kita salah fokus, ya, misalnya tahajud kita alhamdulillah sudah rajin, ya, tapi jangan sampai kemudian kita mengabaikan unsur atau ibadah sosial kita. Ya, zikir kita sudah banyak, maka jangan sampai kita kemudian tidak peduli dengan lingkungan. Ya, zikirnya banyak, tapi misalnya buang sampah sembarangan. Zikirnya banyak, umrohnya tiap tahun, tapi misalnya parkir kendaraan tidak tertib, ya, menghalangi orang lain. Itu kurang memahami prioritas dalam beramal. Ya, ibadah ritual baik seharusnya mengantarkan orang pada perilaku sosial yang baik pula. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Karena 30 hari kita dipaksa puasa setiap hari, mudah-mudahan setelah Ramadan kita lebih ringan melaksanakan puasa-puasa yang lain. 30 malam kita melaksanakan sholat tarawih, mudah-mudahan setelah Ramadan kita lebih ringan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, karena sejatinya Ramadan adalah bulan untuk melatih kita supaya bisa istiqomah, terbiasa dalam kebaikan, bukan untuk mengumpulkan pahala. Karena kalau Ramadan dijadikan ibadah atau bulan mengumpulkan pahala, setelah Ramadan kita akan santai-santai aja, Pak. Kenapa? Karena toh stok pahala sudah banyak pas bulan Ramadan kemarin, ya. Maka Ramadan adalah bulan sebetulnya untuk melatih atau membiasakan kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqomah dalam kebaikan dan kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.